Perkenalkan, saya Nabila Nuratma dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang masalah etika pergaulan pada siswa dan peran BK Islami dalam membentuk sikap bertanggung jawab. Jadi, pergaulan merupakan bagian penting dalam kehidupan remaja. Melalui pergaulan, seseorang dapat belajar bersosialisasi dan mengembangkan kepribadiannya. Namun, apabila salah dalam memilih lingkungan pergaulan, maka dapat muncul berbagai perilaku negatif seperti berkata kasar, bolos sekolah, melanggar aturan, hingga kurang menghormati orang tua dan guru. Pada hari ini akan dilaksanakan simulasi layanan bimbingan dan konseling dengan tema masalah etika pergaulan siswa. Simulasi ini melibatkan guru BK, siswa, orang tua, dan teman. Kegiatan diawali dengan guru BK yang memanggil siswa ke ruang BK karena adanya perubahan perilaku dalam bergaul. Dalam prosesnya, guru BK menggali permasalahan siswa, kemudian melibatkan orang tua dan teman untuk membantu memahami kondisi yang terjadi. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa dapat menyadari pentingnya menjaga etika dalam pergaulan dan mampu memperbaiki diri dengan dukungan lingkungan sekitar. Waalaikumsalam. Setelah dengar sunnah dengan Nasar ya dari kelas 91. Iya Bu. Kayak sekarang masuk. Etika pergaulan adalah tata cara atau aturan perilaku yang menunjukkan sikap sopan santun, saling menghargai, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam Islam, setiap muslim diperintahkan untuk menjaga akhlak dan memilih lingkungan yang baik. Pergaulan yang positif akan membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan pergaulan yang buruk dapat memengaruhi perilaku dan masa depan seseorang. Sebagai pelajar, etika pergaulan dapat diwujudkan dengan menghormati guru, menghargai teman, berkata baik, menaati aturan sekolah, dan memilih teman yang memberikan pengaruh positif. Pada skenario yang saya tampilkan, terdapat seorang siswa yang bernama Nasar yang mengalami masalah etika pergaulan. Nasar mulai sering membolos sekolah, berkata kasar, dan mengikuti perilaku teman-temannya agar dianggap keren dan diterima dalam kelompok pergaulannya. Akhirnya hubungan Nasar dengan orang tuanya menjadi kurang baik. Prestasi belajarnya menurun dan ia mulai kehilangan jati dirinya. Setelah dilakukan konseling oleh guru BK serta mendapat dukungan dari orang tua dan temannya, Nasar mulai menyadari bahwa pergaulan yang salah telah memberikan dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk anak Nasar sudah hadir di ruangan BK pada hari ini bersama orang tuanya dan salah satu temannya. Langsung saja, Ibu tuh senang sekali kalian bisa hadir di sini. Anggap saja ini adalah tempat aman, tidak ada yang Ibu hakimi dan tidak ada yang Ibu salahkan. Baik, Ibu Nasar, saya meminta izin untuk bertanya beberapa hal kepada anak Nasar. Baik, Bu, saya persilakan. Langsung saja, Nasar, Ibu ingin mendengar langsung dari kamu, Nak. Bagaimana kondisi kamu akhir-akhir ini? Ibu telah mendapat laporan mengenai jarangnya kamu mengikuti pembelajaran dan bolos keluar sekolah. Akhir-akhir ini saya merasa baik-baik saja. Saya merasa biasa saja. Menurut kamu merasa biasa-biasa saja. Iya. Tapi kamu kelihatan tidak biasa-biasa saja sekarang, Nak. Terkadang Nasar biasa saja. Tapi kamu kelihatan tidak biasa saja, Nak. Dan terkadang Nasar yang biasa-biasa saja itu berarti sedang mengingat sesuatu. Kalau begitu, Ibu mau mendengar dulu pengakuan dari teman kamu. Eki, apa pengakuan dari kamu tentang Nasar akhir-akhir ini? Bu, sebenarnya sekarang Nasar mulai nakal, Bu. Nada bicaranya mulai kasar, bajunya sudah mulai keluar dan sering keluar sekolah, mungkin saja bolos. Sudah.
Kamu tidak usah perlu ikut campur dengan masalah saya. Itu urusan pribadi saya. Sudah, kalian jangan berdebat di sini. Ibu tuh memanggil kalian di sini untuk membantu memperbaiki dan mencari solusi dari masalah yang Nasar sedang hadapi. Nasar, jujur saja nak, ibu hanya ingin tahu apa yang membuat kamu berubah akhir-akhir ini. Ibu, saya ingin punya kalau saya tidak ikut mereka, saya akan dijauhi oleh mereka dan dianggap aneh dan tidak keren. Jadi kamu merasa harus mengikuti mereka nak supaya diterima dan dianggap keren. Iya, saya tidak mau sendirian. Tapi kelihatannya kamu sudahnya tidak nyaman nak. Tapi pasti kamu takut kehilangan teman itu kan? Iya betul ibu. Sebenarnya masa capek karena tidak menjadi diriku sendiri. Tidak berteman dengan mereka. Sepertinya kamu sebenarnya tidak nyaman nak kelihatannya. Tapi kamu pasti takut akan kehilangan teman itu kan? Iya bu. Sebenarnya saya sudah capek karena tidak menjadi diriku sendiri. Tapi bu, di sisi lain saya juga tidak mau kalau tidak berteman dengan mereka karena mereka akan menganggapku tidak keren dan mereka akan menjauhiku. Begitu bu. Nasar, ibu sangat kecewa nak. Kamu sekarang mulai tidak sopan, bukan anak ibu yang ibu kenal. Sekarang kamu mulai berani tidak masuk belajar. Bu, sudahlah. Ibu tidak pernah mengerti perasaanku. Ibu hanya bisa merayu saja. Ibu marah karena ibu peduli nak. Kalau peduli, ibu sebenarnya seharusnya mendengarkan apa yang menjadi kemauan saya. Sudah, cukup kalian mengambil di sini. Itu bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini tentang bagaimana mencari solusi dan memperbaiki. Maaf bu, maafkan ibu juga nak. Ibu tidak tahu kamu merasa seperti itu. Iya bu, maafkan juga saya ingin Asal kamu tahu, saya adalah Ibu Nasar yang dulu, yang sopan, yang baik, penolong, dan bukunya banyak bersama saya. Bukan yang sekarang yang suka ikut-ikutan tidak masuk belajar. saya sebenarnya juga tidak nyaman. Nasar, dengar baik-baik nak. Menjadi diri sendiri itu jauh lebih berharga daripada menjadi keren di mata orang lain. Etika itu bukan sekadar hanya aturan, tapi cerminan siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi bu, saya takut kehilangan kemana nih? Lebih baik kehilangan teman nak yang salah daripada harus menjadi siswa yang nakal. Kamu itu tidak perlu harus berubah menjadi orang lain untuk diterima Nasar. Banyak yang akan berteman dengan anak, salah satunya itu contohnya anak Eki. Jadi saya masih bisa memperbaiki diri. Sangat bisa. Dan kamu sudah mulai berani dengan sangat jujur mengakui kesalahanmu. Jadi solusi apa yang harus saya ambil untuk memperbaiki diri? Adapun solusi yang saya berikan dalam permasalahan etika pergaulan dapat diatasi melalui beberapa langkah. Yang pertama, membantu siswa memahami dampak positif dan negatif dari lingkungan pergaulannya. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, bertanggung jawab, dan sopan santun. Kemudian memberikan layanan konseling agar siswa mampu mengenali potensi dirinya dan tidak mudah
terpengaruh oleh tekanan teman sebayanya. Dan yang terakhir, mengajak siswa memilih teman yang baik dan mendukung perkembangan dirinya. Adapun ayat Al-Quran yang dapat kita kaitkan dengan masalah yang terjadi adalah Ibu akan memberikan kamu solusi dengan membuat langkah kecil, seperti kamu harus mengurangi pergaulan yang negatif. Berani berkata tidak jika kamu tahu yang kamu lakukan itu tidak benar, dan mulai menjaga ucapanmu, sikapmu, etikamu, karena dasar tekanan teman itu nyata, tapi kamu kan tetap punya pilihan untuk memilih melakukan atau tidak. Kita bisa ikut kegiatan positif seperti dulu, seperti cara teman kita dulu. Bu, sebenarnya saya malu dengan sikap saya yang akhir-akhir ini. Saya ingin berubah, Bu. Ibu bangga dengan keberadaan kamu hari ini. Nasar, jangan lupa nak kamu harus minta maaf kepada orang tuamu tentang perlakuanmu akhir-akhir ini. Ya baik, Bu. Saya akan beritahu kepada orang tua saya, dan alhamdulillah saya sudah merasa lebih baik. Itu langkah awal yang sangat baik ya nak. Kita akan tetap memantau Nasar melalui guru-gurunya yang lain dan beberapa temannya yang ibu akan suruh untuk memantau Nasar. Jadi terima kasih atas kehadiran orang tua Nasar dan Aiki. Mungkin kita akan tutup pertemuan hari ini. Ibu berharap Nasar menjadi anak yang baik. Baik, kita tutup pertemuan hari ini. Ibu berharap Nasar akan menjadi murid yang lebih baik. Dan mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Walhamdulillah, Baik, mungkin itu saja. Ibu berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika pergaulan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan siswa. Pergaulan yang baik akan membentuk karakter yang positif, sedangkan pergaulan yang buruk dapat membawa seseorang pada perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Melalui layanan BK Islami, siswa dapat dibimbing untuk memahami nilai akhlak, memilih lingkungan pergaulan yang baik, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkarakter Islami. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.